Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita berbicara tentang demoralisasi kepolisian. Nah, demoralisasi kepolisian sebenarnya adalah suatu konsep yang menggambarkan adanya trauma, kemerosotan mental, dan menurunnya kesehatan mental di dalam tubuh kepolisian yang disebabkan oleh tindakan senior mereka dalam merepresi, menekan, dan memaksakan kepatuhan juniornya untuk menciptakan rasa ketakutan dan kepatuhan semu melalui tindakan kekerasan seperti pemukulan, penembakan, pembunuhan, dan sebagainya yang mengancam nyawa anak buah atau junior mereka dalam kepolisian. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua tentu saja dapat menimbulkan demoralisasi di dalam tubuh kepolisian dengan wujud trauma, kemerosotan mental, dan menurunnya semangat anggota kepolisian dalam menjalankan tugas kepolisiannya. Pada waktu yang lalu kita sudah menyinggung serangkaian tugas yang dilakukan oleh kepolisian, antara lain adalah melindungi masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan, dan juga melayani masyarakat dalam urusan yang terkait dengan ketertiban dan keamanan. Nah, perlu diketahui bahwa Ferdy Sambo merupakan salah satu perwira tinggi di kepolisian yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Ini juga sangat diakui oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Profesor Mahfud MD. Dilansir dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang administrasi kepangkatan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sana ada 3 pangkat atau golongan kepangkatan Polri. Di antaranya adalah yang paling tinggi itu adalah perwira, kemudian di bawah perwira itu ada bintara, di bawah bintara itu ada tamtama. Nah, perwira itu ada 3. Yang pertama perwira tinggi, Pati. Yang kedua adalah perwira menengah, Pamen Polri. Yang ketiga adalah perwira pertama, Pama Polri. Nah, perwira tinggi itu terdiri dari jenderal polisi, komisaris jenderal polisi, komjen polisi, inspektur jenderal polisi, irjen polisi, brigadir jenderal polisi atau brigjen polisi. Sedangkan yang kedua perwira menengah, Pamen Polri, terdiri dari komisaris besar polisi, Kombes Pol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, kemudian Komisaris Polisi atau Kompol. Sedangkan perwira pertama, Pama Polri, terdiri dari Ajun Komisaris Polisi, AKP, Inspektur Polisi 1 IPTU, Inspektur Polisi 2 IPDA, dan bintara terdiri dari bintara tinggi dan brigadir atau bintara Polri. Nah, bintara tinggi Polri terdiri dari Ajun Inspektur Polisi 1, yaitu Ajun Inspektur Polisi 2, AIPDA,
Dan yang kedua, Brigadir atau Bintara Polri terdiri dari Brigadir Polisi Kepala Bribka, Brigadir Polisi Brigpol, Brigadir Polisi 1 Bribtu, Brigadir Polisi 2 Bribda. Sedangkan yang paling rendah itu adalah Tamtama, terdiri dari Tamtama Kepala Polri dan Tamtama Polri. Tamtama Kepala Polri terdiri dari Ajun Brigadir Polisi Abrib, Ajun Brigadir Polisi 1 Abribtu, Ajun Brigadir Polisi 2 Abribda. Sedangkan Tamtama Polri yang paling bawah Bayangkara Kepala Baraka, Bayangkara 1 Baratu, dan Bayangkara 2 Barada. Nah, ini adalah kepangkatan yang ada di dalam kepolisian. Jadi dari sini misalnya kita tahu bahwa ternyata kepangkatan dari Brigadir Yosua itu sangat jauh dengan Irjen Verdi Sambo. Nah, jika dilihat dari posisi Irjen Verdi Sambo, jadi sangat jelas bahwa Brigadir Yosua dan Brada Eliezer terdapat jarak kepangkatan yang sangat tinggi. Ini artinya bahwa pada level Brigadir Yosua dan Brada E, mereka memiliki kesetiaan dan loyalitas yang tinggi terhadap Verdi Sambo yang disebabkan karena ketakutan terhadap posisi jabatan Verdi Sambo yang terlampau tinggi bagi mereka. Karena itu, kasus penembakan yang dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap Brigadir Yosua dapat menimbulkan demoralisasi dalam tubuh kepolisian berupa trauma dan penurunan kesehatan mental yang disebabkan oleh rasa takut yang berlebihan terhadap perwira tinggi dalam kepolisian yang dapat saja suatu waktu menjadikan mereka, para yunirnya, mengalami nasib yang sama atau ditembak sesuka hati para perwira yang ada di dalam kepolisian. Nah, agar tidak menimbulkan demoralisasi yang sangat luas, perlu sekali dilakukan yang pertama, pendidikan penguatan mental bagi anggota kepolisian, khususnya di kalangan perwira ke bawah, yaitu bagi kalangan Bintara dan Tamtama. Yang kedua, perlu pengaturan penggunaan senjata dan tindakan kekerasan yang lebih tegas di kalangan perwira kepolisian. Bila perlu, senjata hanya boleh digunakan ketika sedang menjalankan tugas, dan setiap senjata tidak diperkenankan untuk dibawa pulang ke rumah. Ketiga, perlu segera melakukan revisi Undang-Undang Kepolisian agar bisa membatasi meluasnya demoralisasi di dalam tubuh kepolisian dan juga untuk membantu membatasi atau berkurangnya demoralisasi di kalangan Tamtama atau polisi yang paling bawah supaya mereka tetap loyal, tetap setia, dan juga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Saudara pemirsa Gorisadan TV yang kami cintai, demikian saja materi singkat yang kami bawakan pada malam hari ini dengan judul demoralisasi kepolisian. Semoga materi singkat ini dapat menjadi bahan edukasi untuk selalu atau senantiasa mencerdaskan Indonesia. Salam hangat dari studio Gorisadan TV dan sampai jumpa di Gorisadan TV berikutnya. Terima kasih.